Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua rekan saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai manajemen investasi pada reksadana syariah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Nabila. Saya Rena Amalia. Saya Dian Yulianingsih. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip reksadana syariah. Jadi, reksadana merupakan kumpulan dana atau modal dari sekumpulan investor yang dikelola oleh manajemen investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal. Contohnya seperti saham, obligasi, dan efek lainnya. Nah, jika di dalam reksadana syariah itu, penggunaan portofolio harus berdasarkan prinsip syariah. Jika di dalam reksadana syariah itu, efek yang digunakan sebagai portofolio adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya seperti sukuk, saham syariah, dan efek syariah lainnya. Yang pertama adalah haruslah mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan di samping tingkat keuntungan dan resikonya. Yang kedua adalah pemilik aset dalam portofolio reksadana syariah haruslah dilakukan dengan proses penyaringan yang ketat sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, memilih aset atau saham perusahaan yang di dalamnya tidak terdapat aktivitas yang haram seperti riba, judi, makanan atau minuman haram seperti daging babi, rokok, dan aktivitas haram lainnya. Yang ketiga adalah saham yang dibeli haruslah dinyatakan syariah. Dan yang keempat adalah adanya proses cleansing atau pembersihan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat. Apa saja sih keuntungan dan risiko pada reksadana syariah? Baik, langsung saja pada poin pertama yaitu keuntungan. Pertama, reksadana syariah murah dan terjangkau. Reksadana syariah memungkinkan kamu untuk memiliki investasi dengan harga yang murah dan terjangkau. Dengan demikian, kamu tidak butuh uang besar untuk mulai investasi. Kamu hanya butuh ratusan, bahkan puluhan ribu saja kamu sudah bisa membeli reksadana syariah di sejumlah agen reksadana. Yang kedua, danamu akan dikelola secara profesional. Tidak perlu resah menempatkan danamu pada reksadana syariah karena danamu akan dikelola oleh manajemen investasi yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang cukup dalam memanajemen keuangan. Yang ketiga, investasi reksadana syariah aman karena dalam transaksi investasi yang dilakukan, diawasi, dan dijamin keamanannya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan DPS Dewan Pengawas Syariah. Kedua lembaga ini memastikan bahwa dana investor ditempatkan pada saham resmi yang tercatat pada daftar efek syariah atau DES. Yang keempat, imbal hasil investasi yang dijamin kehalalannya. Untuk menjamin kehalalannya investasi reksadana syariah, maka dana hasil imbal yang diberikan kepada investor sebelumnya melalui proses cleansing. Jadi nanti investor akan mendapatkannya imbal hasil yang benar-benar menjamin kehalalannya yang tidak ada campur sedikit pun riba. Yang pertama, resiko perubahan NAB yang bisa terjadi Resiko perubahan NAB yang bisa terjadi karena pergerakan efek di pasar. Yang kedua, resiko berkurangnya nilai mata uang asing. Yang ketiga, risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi. Yang keempat yaitu resiko likuiditas. Yang kelima, resiko peraturan dan pelajakan, hingga bahkan resiko kredit karena one prestasi. Yang pertama ada reksadana syariah pasar uang, yaitu reksadana syariah yang menempatkan modal pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya. Selain itu, juga diinvestasikan pada efek syariah yang berpendapatan tetap yang tidak lebih dari 1 tahun dan jatuh temponya juga tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana ini cocok untuk pemula. Yang kedua ada reksadana syariah pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang mewajibkan manajer investasi yang mengelola reksadana untuk menginvestasikan paling sedikit 80% nilai aktiva bersih atau NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap atau obligasi syariah. Reksadana ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan
keuntungan yang relatif stabil. Yang ketiga ada reksadana syariah saham. Jenis reksadana ini wajib untuk menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih atau NAB dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Reksadana ini memiliki resiko yang tinggi ketimbang reksadana syariah lainnya karena mayoritas dana akan ditempatkan pada pasar saham yang pengembaliannya cenderung fluktuatif. Yang keempat ada reksadana syariah campuran. Jenis reksadana ini, dana yang dialokasikan maksimal 79% pada salah satu instrumen investasi yang berupa efek syariah berpendapatan tetap dan bersifat ekuitas, termasuk instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kelima ada reksadana syariah terproteksi, yaitu jenis reksadana yang memiliki komposisi paling sedikit 70% pada efek syariah yang berpendapatan tetap yang diterbitkan, ditawarkan, dan diperdagangkan di Indonesia ataupun luar negeri. Sedangkan sisanya sebanyak 30% ditempatkan pada saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Yang keenam, ada reksadana syariah indeks. Jenis reksadana ini, manajer investasi akan mengelola paling sedikit 80% pendanaan pada efek syariah. Efek syariah itu merupakan bagian dari kumpulan saham dan ekuitas yang ada dalam indeks. Reksadana syariah indeks wajib menggunakan indeks yang berbasis pada efek syariah. Yang ketujuh ada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Jenis reksadana ini hanya dapat dilakukan pada efek syariah luar negeri yang penerbitnya sudah menjadi anggota dari International Organization of Securities Commission atau IOSCO yang telah bertanda tangan penuh atau full signatory Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information atau IOSCO MMOU. Nilai investasi awal atas pembelian reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri itu paling sedikit adalah 10.000 US dollar. Yang kedelapan ada reksadana syariah berbasis sukuk. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah berbasis sukuk wajib menentukan komposisi portofolio paling sedikit 85% yang diinvestasikan untuk sukuk atau surat utang negara syariah yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, termasuk surat berharga syariah negara atau SBSN, atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih. Yang kesembilan ada reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek Exchange Traded Fund atau ITF. Reksadana ITF yang bersifat syariah mengalokasikan nilai aktiva bersih atau NAB ke dalam portofolio saham yang terdiri dari efek ekuitas dengan syarat dan ketentuan syariah. Unit penyertaan dalam reksadana jenis ini dapat diperjualbelikan secara langsung di lantai bursa tanpa melalui manajer investasi. Yang ke-10 ada reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Jenis reksadana ini dilarang untuk melakukan penawaran umum dan tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dilarang melakukan investasi pada portofolio efek yang berbasis sektor real di luar negeri. Selain itu, batasan investasi pada efek syariah dan instrumen pasar uang syariah paling banyak 10%. Oke, jadi tadi adalah sedikit penjelasan dari kami mengenai manajemen investasi pada reksadana syariah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.